Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kakak akan menyampaikan materi mengenai himpunan. Langsung saja kita ke materi pembahasannya. Nah, untuk yang pertama ini ada konsep himpunan. Sebelumnya, coba adik-adik perhatikan nih gambar yang akan kakak tampilkan di layar ini. Nah, ada 5 gambar nih. Coba tebak, ini gambar apa yang pertama? Ya, betul, ini adalah gambar dari kelompok transportasi darat. Lalu yang kedua, ini adalah kelompok gaun indah. Gambar dari kelompok gaun indah. Lalu yang ketiga, ini adalah gambar dari kumpulan bunga berwarna merah. Lalu nomor 4, gambar keempat, ini adalah kumpulan hewan lucu. Lalu yang kelima ini adalah kumpulan buah. Nah, pengertian himpunan. Istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Nah, coba kita lihat nih contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan tidak termasuk himpunan. Nah, kelompok transportasi darat. Menurut adik-adik himpunan atau bukan? Ya, betul. Ini adalah himpunan. Selanjutnya, kelompok gaun indah. Nah, ini bukan himpunan. Kenapa? Karena jika ditanya tentang kelompok transportasi darat, pasti semua menyetujui. Jika diberikan gambar ini mereka akan mengatakan bahwa ini adalah transportasi darat. Mereka menyetujui bahwa ini memang benar transportasi darat. Namun jika kelompok gaun indah, ini tidak semua orang akan setuju gitu. Karena pendapat orang itu akan berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan memang ini indah, ada juga yang mengatakan tidak indah seperti itu. Jadi jika ini sudah jelas objeknya dan ini belum jelas. Nah, selanjutnya ini kumpulan berwarna merah. Sudah jelas apa belum nih objeknya? Sudah ya, karena memang benar ini merah, bunga berwarna merah. Jadi ini merupakan himpunan. Lalu kumpulan hewan lucu bukan himpunan, karena kan setiap orang itu akan berbeda ya mengenai pendapatnya gitu. Kumpul dari hewan-hewan lucu itu yang hewan apa aja gitu kan. Ada yang mengatakan semut itu lucu, tapi ada yang mengatakan semut itu tidak lucu. Ada yang mengatakan kucing itu lucu, tapi ada yang mengatakan tidak, kucing itu tidak lucu. Selanjutnya, berarti ini bukan himpunan. Nah, kumpulan buah. Betul, ini adalah himpunan karena sudah jelas ini adalah buah. Lalu, dapat disimpulkan dari gambar-gambar yang telah kakak jelaskan tadi, bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi kumpulan benda yang sama memiliki sifat yang sama dan dapat didefinisikan dengan jelas gitu ya. Itu adalah himpunan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari himpunan. Contoh lain, ada kelompok sayuran hijau, kelompok hewan mamalia, kelompok negara di Asia Tenggara, kumpulan bilangan prima kurang dari 20, kumpulan kota di Indonesia yang diawali dengan huruf C. Nah, ini sudah jelas ya kumpulannya atau kelompoknya sudah jelas. Makanya ini adalah termasuk himpunan. Nah, bukan himpunan, kumpulan siswa cerdas, karena semua siswa yang cerdas ini pasti akan berbeda gitu. Jika siswa cerdas di bidang matematika saja, belum tentu dia cerdas di pelajaran yang lain. Maka siswa cerdas ini relatif gitu, tergantung mata pelajaran yang ia sukai atau tergantung dari tempat di mana dia berada gitu ya. Lalu kumpulan makanan lezat sama seperti yang tadi, itu relatif ya. Pandangan orang dan pendapat orang berbeda-beda. Kumpulan mata pelajaran kesukaan sama, bukan himpunan. Kumpulan wanita cantik juga bukan himpunan. Kumpulan lagu yang bagus bukan himpunan, karena ini selera ya. Kalau ini tuh akan berbeda tergantung selera, maka ini adalah bukan himpunan karena belum jelas gitu objeknya. Selanjutnya ada aturan cara penulisan. Nah, untuk yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Lalu penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, ini untuk memisahkan anggota satu dengan yang lain harus pakai tanda koma. Lalu jika anggota himpunan banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, maka digunakan tanda titik-titik. Titik 3 ya. Lalu notasi E ini dibaca elemen atau anggota dari. Nah, notasi yang bawahnya itu dibaca bukan anggota dari. Contoh, nih penulisan dilambangkan dengan huruf kapital ya, A-nya huruf kapital, himpunan A. Sama dengan nih ditandai dengan diawali dengan kurung kurawal.
Ini untuk penulisan anggota himpunan. Nah, ini anggota himpunannya PQRST dipisahkan dengan tanda koma seperti itu. Lalu jika anggotanya tidak terbatas atau tidak tak hingga gitu, maka kita notasikan dengan titik 3, koma. Titik 3 ini artinya seterusnya mengikuti pola. Jadi karena tidak dapat dituliskan satu persatu, maka akan diganti dengan titik 3 seperti itu. Nah, ini PQR adalah elemen atau anggota dari A, dan PQR ini bukan anggota dari B. Selanjutnya ada penyajian himpunan. Ada 3 cara dalam penyajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Lalu yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Lalu yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk yang pertama, cara 1 ini dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkannya ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Ya. Nah, contoh A, disebutkan nih anggotanya. Kalau dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya ini, berarti kita sebutkan anggotanya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu B, ini adalah hewan pemakan rumput misalkan, atau hewan herbivora. Itu ada kucing. Oh, bukan ya, ini adalah hewan berkaki 4, karena kucing bukan herbivora ya. Ini hewan berkaki 4, yaitu kucing, kelinci, sapi, dan domba. Lalu ada nih, ini karena tidak terbatas anggotanya, maka digunakan titik 3 seperti ini. Jadi kita sebutkan seluruh anggota. Karena anggotanya tidak terbatas, maka diwakilkan dengan tanda titik 3 ini. Selanjutnya, cara yang kedua, yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, yang pertama, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi disebutkan saja ini, diuraikan saja. Himpunan B ini apa, himpunan dari apa gitu. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, lalu C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Lalu D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, lalu cara yang ketiga, ada dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, nah seperti ini. Nanti dibacanya ya, nanti kita bahas. Lalu di mana X mewakili anggota dari himpunan, dan PX ini adalah menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota dari himpunan tersebut. Nah, simbol X ini bisa diganti, bukan hanya X saja, bisa Y, bisa Z, bisa R, atau yang lain sebagainya gitu. Tapi ingat, harus hurufnya huruf kecil, bukan huruf kapital. Lalu contohnya nih, misal A ini adalah anggota himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya, yaitu himpunan A sama dengan seperti ini ditulisnya. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, ini dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian hingga X ini kurang dari 6, dan X ini anggota dari bilangan asli. Nah, ini dibacanya, penulisannya seperti ini ya. Nah, ini seharusnya tidak ada tanda kurung kurawal. Ini hanya pembacaannya saja seperti ini, penulisannya seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman, ini penulisannya. Nah, lalu ini supaya lebih jelas dalam membedakan cara 1, cara 2, cara 3. Nah, ini disebutkan anggotanya. Pertama, kita sebutkan seluruh anggota. Lalu ini kita sebutkan saja nih syaratnya gimana. A adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari 1 dan kurang dari 12. Nah, kalau cara 3 ini kita notasikan dengan yang tadi dibaca. A adalah himpunan yang semua anggotanya X demikian hingga 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 12, di mana X ini adalah anggota dari bilangan prima. Nah, seperti itu. Bisa ini sama, polanya sama. Teman-teman bisa lihat ya, bisa di pause terlebih dahulu jika terlalu cepat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinotasikan dengan pi. Ini dibaca pi, atau
tanda kurung awal yang tidak memiliki anggota atau kosong. Lalu contohnya A adalah himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Benar, tidak ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Maka ini adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Lalu B adalah himpunan ganjil yang habis dibagi dua. Bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dua. Berarti ini adalah tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Berarti anggotanya juga berarti tidak ada. Yang artinya ini merupakan himpunan kosong. Lalu C adalah himpunan ikan berkaki 4. Nah, tidak ada ikan berkaki 4. Artinya ini juga merupakan himpunan kosong. Lalu ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Nah, contoh. Nih, ini himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, himpunan A-nya 2, 3, 4, 5. Yang artinya himpunan semesta ini memuat seluruh anggota himpunan A. Jadi seperti itu ya. Ini adalah nih, himpunan semesta ini himpunan seluruh unsur dari himpunan yang dibicarakan. Jadi, misalkan A ini harimau, serigala, singa, macan. Nah, himpunan semestanya atau himpunan keseluruhannya ini itu adalah hewan. Nah, A ini adalah hewan berkaki 4 atau hewan karnivora berkaki 4. Nah, semestanya pasti adalah hewan. Tidak mungkin jika semestanya ini adalah tumbuhan, karena harus sesuai dengan objek yang dibicarakan di sini, yang menjadi objek pembicaraan. Ya, seperti ini ya, sama seperti penjelasannya. Selanjutnya, sifat-sifat dari himpunan. Yang pertama ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Catatan, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga, artinya anggotanya ini dapat dihitung gitu ya. Nah, contoh A ini 1, 2, 3, 4, maka anggotanya adalah 4. Nah, himpunan tahingga adalah himpunan yang memiliki anggota tahingga, artinya tidak dapat dihitung nih keseluruhan anggotanya, keseluruhan anggota himpunan tersebut. Jadi kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga, karena himpunan tahingga tidak akan tahu ini berapa jumlahnya gitu. Karena kardinalitas ini kan merupakan jumlah dari anggota, menyatakan jumlah dari anggota dari suatu himpunan. Jika kita tidak tahu itu sampai berapa, jadi kita tidak tahu berapa banyak anggotanya, ya kan? Karena ini tahingga gitu. Selanjutnya, contohnya nih, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 memiliki anggota sebanyak 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi NA ini sama dengan 5. Himpunan B yang terdiri dari kucing, kelinci, sapi, domba memiliki anggota sebanyak 4. 1, 2, 3, 3, 4. Jadi NA ini NB harusnya ya, mohon maaf, NB harusnya sama dengan 4. Lalu C ini tahingga nih seperti ini adalah himpunan tahingga, maka tidak memiliki kardinalitas karena merupakan himpunan tahingga, sehingga jumlah anggotanya pun tidak terhingga, jadi tidak dapat terhitung nih secara langsung gitu, dan kita tidak tahu ini anggotanya berapa gitu. Lalu untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu ada himpunan bagian. Nah, dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Bila A termuat di dalam B, A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau pemuatan. Himpunan B ini adalah superhimpunan atau superset dari A, karena semua elemen A juga adalah elemen B. Notasi himpunannya seperti ini. Nah, ini himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari B. Seperti ini nah notasinya. Ini kenapa ada sama dengan, artinya ini jumlah anggota dan anggotanya itu sendiri A dan B berarti sama. Jadi itu bisa A ini tetap menjadi himpunan bagian dari B. Nah, seperti itu. Ini bisa sama dan bisa berbeda, tapi ini pasti berbeda. Semuanya berbeda. Nah, himpunan ini kebalikannya. Ini himpunan atau subset, ini superhimpunan. Jadi dibalik saja. Nah, notasinya karena ini kebalikannya artinya. Jadi elemen A juga adalah elemen B, elemen B juga adalah elemen A, seperti itu. Elemen A juga elemen B. Ini dibacanya ya.
Cuman elemen B belum tentu elemen A, karena ini A-nya ini merupakan himpunan bagian dari B. Ini kebalikannya saja, tinggal dibaca kebalikan. Selanjutnya, contohnya A 2, 3, 5, 7 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Dinotasikan seperti ini. Nah, himpunan B merupakan superhimpunan dari himpunan notasi. Himpunan B merupakan superhimpunan dari himpunan A. Dinotasikan seperti ini. Kebalikannya gitu ya. Ini himpunan, ini superhimpunan. Lalu ini P, A, B, C, D, E dan Q, E, D, C, B, A. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Notasikan seperti ini. Karena kenapa ada sama dengan? Karena ini jumlah dari anggotanya sama dan anggotanya juga sama. A, B, C, D, E ini juga sama A, B, C, D, E, cuman diacak seperti itu. Jadi nampaknya seperti ini. Dan himpunan B merupakan superhimpunan dari A. Nah, ini notasinya kebalikan dari, nah seperti ini. Ya, lambangnya ya notasi itu. Lalu himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jadi himpunan kuasa ini adalah seluruh himpunan bagian-bagian dari A. Himpunan-himpunan bagian dari A ini, himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini merupakan himpunan kuasa. Nah, dilambangkan dengan PA. Banyak anggotanya ini adalah NPA. Lalu, misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Jika NA ini sama dengan N bilangan cacah, maka NPA ini sama dengan 2 pangkat N. Ini rumus untuk mencari himpunan kuasa. 2 pangkat N. N ini adalah banyaknya, nah, seperti banyaknya anggota. N ini adalah banyaknya anggota. Jadi mencari kuasa himpunan kuasanya yaitu 2 pangkat N. Himpunan kuasa dari A misalkan nih 1, 2, 3. Himpunan A adalah 1, 2, 3 sebanyak 8. Ini himpunan kuasanya sebanyak 8, yaitu himpunan kosongnya. Himpunan kosong jangan lupa ya, itu termasuk himpunan kuasa. Himpunan kosong 1, 2, yang satu anggota ini ada 1, 2, 3, yang dua anggota ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan ini mohon maaf kelebihan 4 harusnya 1, 2, 3 saja. Nah, seperti ini. Jadi ada 8 anggota 8 himpunan kuasanya ini adalah berjumlah 8 seperti itu dari himpunan A ini. Selanjutnya kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A ini adalah himpunan bagian dari B dan B juga merupakan himpunan bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contoh. Jadi, jika A dan B dikatakan sama, ini jumlah anggotanya sama dan anggotanya juga sama, isi anggotanya juga sama. Jika 1, 2, 3 berarti B juga harus 1, 2, 3 seperti itu. Namun jika ekuivalen hanya jumlah anggotanya saja yang sama, ya. Ekuivalen dari himpunan B. Seperti ini. Himpunan A-nya ini, himpunan B. Ini sama tidak sama? Sama, karena banyak anggotanya sama dan isinya juga sama, tapi hanya diacak saja gitu. Ini berurutan, ini diacak, tapi isinya sama dan jumlahnya sama, berarti ini sama. Dan ekuivalen pasti ekuivalen karena sama jumlahnya ya. Lalu ini A, B, C, D, E dan 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak sama karena isinya beda, namun karena anggotanya sama berarti ekuivalen. Lalu ini, nah ini tidak sama. Tidak sama anggotanya, tidak sama isinya, berarti tidak sama dan tidak ekuivalen. Lalu ini sama isinya, sama anggotanya, berarti sama dan ekuivalen. Artinya jika himpunan itu sama pasti ekuivalen, namun jika itu ekuivalen belum tentu himpunan itu akan sama, seperti itu. Lalu kita lanjut ke diagram Venn. Nah, cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Nah, pada tahun 1834 sampai 1923, petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas.
Lalu setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Lalu setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik-titik. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota tidak perlu dituliskan. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk diagram pen untuk himpunan S dan A. Nah, jika ini adalah S-nya, ini adalah A. Untuk titik yang di dalam ini adalah semua anggota A. Nah, untuk titik yang di luar ini adalah anggota S yang bukan merupakan anggota A, seperti itu. Nah, ini juga diagram untuk himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Nah, jika tidak memiliki anggota yang sama, maka seperti ini diagramnya. Berarti ini keseluruhannya S, titik-titik keseluruhan di dalam persegi ini adalah himpunan semesta. Lalu yang di dalam A ini adalah anggota dari A, yang di dalam B ini anggota dari B. Nah, seperti itu. Ini tidak ada anggota yang sama, maka seperti ini gambarnya, tidak saling beririsan. Nah, ini jika beberapa anggota sama. Nah, ini yang ada di tengah-tengah ini, yang antara irisan A dan B, ini merupakan anggota yang sama. Ini di luar yang bukan merupakan anggota A dan bukan merupakan anggota B. Yang ini hanya merupakan anggota A, ini hanya anggota B. Nah, untuk selanjutnya, jika A adalah bagian dari B, jadi seluruh anggota A ini adalah anggota B. Seperti ini diagram pennya. Karena A ini merupakan anggota, seluruh anggota A-nya merupakan anggota B. Jadi semuanya ditulis di dalam lingkaran B ini. Artinya ini adalah milik B juga gitu. Milik A dan milik B juga. Nah, yang di luar ini adalah himpunan yang bukan A dan B. Lalu bukan anggota dari A dan B. Lalu ini diagram pen untuk himpunan S, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ini jika ada 3 himpunan. Bisa jadi sih, bisa banyak gitu ya kemungkinan. Bisa misal A dan C ini saling berhubungan, namun B tidak akan menempel di sini. Sebaliknya, ini B dan C berhubungan, akan memisah karena tidak ada hubungan misalkan. Lalu ini juga sama, jika A, B-nya ada hubungan dan C tidak, maka C akan melepaskan diri gitu, tidak akan beririsan dengan A dan B. Namun ini kita beri contohnya adalah semuanya saling berhubungan, jadi saling beririsan. Ada anggotanya sama. Oh, ini harusnya ada ya 1. Bikin hilang. Harusnya di sini 1. Nah, gambar diagram pen jika S nih. Ini contoh nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, himpunan A-nya 2 3 4 5 dan B-nya 1 3, 5, 7. Untuk yang kedua himpunan A-nya 6, 8, 10, yang B-nya 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan yang ketiga himpunan A ini 1, 2, 3 dan B-nya 5, 7, 8. Nah, untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7. Adakah anggota yang sama antara himpunan A dan B? Ada ya, 3 dan 5. Berarti ini akan saling beririsan atau saling terhubung seperti ini. Nah, di tengah ini kita tulis anggota yang sama. Lalu di sini hanya anggota A, jadi karena 3, 5 sama, maka yang tersisa adalah 2 dan 4. Lalu B, 1, 3, 5, 7. Karena 3, 5-nya sama, maka yang tersisa adalah 1 dan 7. Nah, ini 6, 8, 9, 10 adalah himpunan S yang tidak terdapat pada himpunan A dan B. Jadi kita simpan di luarnya, seperti itu. Lalu yang kedua, sama, himpunan A 6, 8, 10, B 6, 7, 8, 9, 10. Nah, semua himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Jadi di diagramnya akan seperti ini. Nah, ini 8, 9, 10. Jadi 6, 8, 9, 10 ini merupakan A dan 6, 8, 9, 10, 9, 7 merupakan B. Seperti itu. Ini yang di luar berarti bukan merupakan A dan B. Lalu ketiga, himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B 5, 7, 8. Ini tidak saling berhubungan, tidak ada yang sama anggotanya. Maka diagramnya akan seperti ini. 1, 2, 3 A-nya, 5, 7, 8 B-nya. Lalu ini yang semesta namun tidak ada di himpunan A dan B. Kita lanjut ke operasi hitung himpunan. Nah, sifat ini operasi hitung himpunan ya. Mohon maaf, banyak kekeliruan. Lalu ada 4. Yang pertama irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Nah, untuk yang pertama, irisan dan gabungan. Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, yang merupakan anggota himpunan A, dan anggota himpunan B dilambangkan dengan
A irisan B. Nah, seperti itu. Irisan dua himpunan dinotasikan dengan seperti ini nih. Ini notasi dari irisan. Bisa disebut, bisa juga seperti ini. Jadi irisan ini adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam diagram Venn. Irisan itu adalah anggota yang dimiliki oleh kedua himpunan tersebut gitu. Lalu misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan anggota himpunan B. Nih seperti ini. Anggota gabungan. Himpunan anggota dari A gabung B gitu. Nah, gabungan dua himpunan ditulis seperti ini notasinya nih. Seperti huruf U tapi bukan U. Nah, gabungan ini adalah jadi anggota A dan B, namun yang irisannya itu tidak dibawa gitu. Yang anggota samanya diabaikan seperti itu. Sebentar. Nah, ini contohnya. Nah, untuk gabungannya anggotanya berarti gabungan ini seluruh anggotanya. Jika anggotanya beririsan, berarti kita tulis hanya satu saja, satu anggotanya saja. Tidak dua kali gitu anggota yang sama kita tulis. Jadi gabungan ini adalah keseluruhan anggota A, gabungan dari keseluruhan anggota A dan anggota B yang termasuk himpunan semesta. Namun jika terdapat anggota yang sama itu ditulisnya sekali saja ya. Nah, seperti ini. Contohnya himpunan-himpunan. Nah, ini S 1 sampai 9, A-nya 1 2 3, B-nya 4 5 6. A saling asing atau disjoint dengan B. Nah, ini artinya A dan B tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki anggota yang sama, maka ditulis seperti ini. Nah, untuk A irisan B karena tidak memiliki anggota yang sama, maka ini kosong. Artinya tidak ada nih anggota yang sama yang dimiliki keduanya gitu. Lalu A gabungan B, kita gabungkan saja semua. Namanya gabungan kan berarti harus digabungkan gitu. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini juga sama, S-nya sama, A-nya 1 2 3 4, B-nya 4 5 6 7, A berpotongan dengan B. Nah, ini berpotongan di 4. 1 2 3, ini samanya 4, jadi 4 ada di tengah, 5 6 7. Nah, yang lain 8 9 di luar. Ini sampai 9 seharusnya ya. Kelebihan terus ya, mohon maaf. Nah, maka A irisan B ini adalah 4. Nah, bukan jumlah ya, tapi ini adalah anggota yang 4 gitu. Anggota nomor 4. Anggotanya itu nomor 4. Nah, 4. Lalu A gabungan B semuanya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini 4-nya sebut saja sekali. Di sini kan ada 2 ya. Jadi kita tulisnya aja sekali kalau digabungan. Nah, selanjutnya ada jika gabungannya seperti ini nih. Jika himpunannya seperti ini. Jadi A ini bagian dari B. Nah, seperti ini. Maka irisannya adalah 1 2 3. Semua anggota yang dimiliki kedua himpunan adalah 1 2 3. Jadi semua anggota A ini merupakan irisan dari A dan B gitu. Karena semua anggota ini termasuk himpunan B juga, masuk anggota dari himpunan B juga gitu. Untuk gabungannya kita sebut saja semua 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah merupakan B. Ya. Lalu yang terakhir ini seperti ini. Jika anggotanya sama, A dan B-nya sama, maka ini diagramnya akan sama seperti ini. Ini artinya diagram A dan B saling berhimpit gitu ya, karena sama. Nah, maka irisannya ini pasti sama lah, A dan B, A atau B. A sama dengan B gitu. Mohon maaf, A sama dengan B. 1 2 3 4 ini irisannya. Gabungannya juga sama. 1 2 3 4. Ya, seperti itu. Jadi jika himpunannya sama, irisannya pasti akan sama dan gabungannya juga akan sama. Lalu komplement dan selisih. Nah, komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A komplement. Notasi pembentuk himpunan A komplement ini dibacanya tadi sudah dijelaskan. Lalu selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A kurangi B. Notasi pembentuknya ini bisa teman-teman latihan baca ya. Coba di rumah. Nah, ini komplement himpunan A. Berarti semua anggota yang selain
anggota A gitu, selain anggota yang dari himpunan A gitu. Nah, ini kalau selisih ini anggota A, jika A kurangi B berarti seluruh anggota A yang tidak ada di B gitu. Jadi hanya A-nya saja gitu. Nah, biar lebih jelas kita contohnya ya. Seperti ini. S-nya sama sampai 9, A-nya 1 2 3 4 5 6. Ini tidak ada ikatan, tidak ada keterkaitan. Maka A komplement selain himpunan A. Ini kan 1 2 3 A ya. Berarti selainnya apa? Selainnya gitu ya. Berarti yang bukan 1 2 3. Ya 4 sampai 9 gitu. 4 5 6 7 8 9 karena 4 5 6 7 8 9 bukan A gitu, bukan dari himpunan A. Lalu B komplement. Ya selain yang di B. 1 2 3 7 8 9. Nah, kalau A dikurangi B, nih, himpunan A dikurangi B karena tidak ada ikatan ya, karena tidak ada anggota yang sama, maka himpunan A dikurangi B tetap 1 2 3, lalu B dikurangi A 4 5 6. Nah, ini jika ada yang sama, nomor 4 nih yang sama. A komplement karena 4 juga termasuk A, maka yang selain A 5 6 7 8 9. Nah, seperti itu. Lalu B komplement 4 termasuk B, jadi 1 2 3 8 9. Nah, untuk A dikurangi B, A dikurangi B, ini kan A nya ada 4 ya, 1 2 3 4 dikurangi B. Nah, karena A dan B ini ada yang sama yaitu 4, berarti A dikurangi B yang samanya tidak usah dibawa. Jadi hanya ini saja nih. Hanya ini saja. Nah, yang A-nya saja. Jadi 1 2 3. Kalau B dikurangi A, yang B anggota B yang tidak ada di A gitu. Artinya anggota B yang tidak ada di A, berarti 5 6 7 gitu kan. Ini sama seperti tadi. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini seharusnya saling ini A merupakan himpunan bagian B, dan ini A merupakan himpunan bagian dari B. Lalu ini A sama dengan B. Nah, ini sama gini komplement. Komplemennya seperti ini, yang anggota selain A, ini anggota selain B. Ini anggota A yang tidak ada di B. Karena semuanya B berarti kosong. Nah, anggota B yang tidak ada di A. Ini A komplement dari sini, selain A dan B sama, akan sama. Ini juga sama, akan kosong karena sama ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nih, mencari irisan dari gabungan 3 himpunan. Mencari irisan dan gabungan dari 3 himpunan. Nah, misalkan diketahui ini ada 3 himpunan seperti ini. Nah, untuk rumusnya untuk mencarinya gabungan dari ketiganya atau jumlah keseluruhannya tanpa ada yang double nih, seperti ini. N A gabungan B gabungan C ini sama dengan NA. NA itu keseluruhan A, nih keseluruhan A nih, tanpa melihat yang diwarna, lalu tambah NB keseluruhan B, ditambah NC keseluruhan C, dikurangi N irisan N dari A irisan B. A irisan B ini berarti dikurangi yang ini, lalu dikurangi N A irisan C berarti ini. Nah, dikurangi yang ini, kuning dan pink, lalu dikurangi N B irisan C yang ini, yang pink dan biru, lalu ditambah irisan ketiganya, nah yang pink, seperti itu. Ini untuk mencari semua jumlah sebenarnya gitu, jumlah seluruhnya atau jumlah keseluruhan dari, bukan S ya, tapi dari A B C, keseluruhan dari A B C. Nah, seperti itu. Lalu dicontoh, Ibu Susi bertanya kepada 50 siswa muridnya mengenai mata pelajaran kesukaan murid-muridnya atau siswanya gitu. Di mana 24 siswa ini menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia, 22 siswa menyukai mata pelajaran IPS, dan 18 siswa menyukai mata pelajaran IPA. 5 siswa menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA, 7 siswa menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS, 8 siswa menyukai mata pelajaran IPS dan IPA, dan 3 orang yang menyukai ketiganya. Berapa siswa nih yang tidak menyukai ketiganya? Nah, untuk mengetahui berapa orang yang tidak menyukai ketiganya, berarti ini adalah semesta dikurangi atau keseluruhan dikurangi yang ada di dalam diagram nih. Misalkan, nah seperti ini. Ini keseluruhannya
Berarti kita carinya tuh yang ada di luar sini, yang ada di luar diagram. Yang ada di luar lingkaran ini. Nah, keseluruhan ini gabungan dari semuanya A, B, C. Kita akan mencari itu terlebih dahulu, karena yang tidak menyukai ketiganya pasti banyaknya S dikurangi keseluruhan yang tadi, A, B, C. Nah, kita langsung saja substitusikan pada rumus yang tadi sudah tertera. Nah, NA gabung B gabung U gabung C, NA gabung B gabung C. Ini NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C dikurangi NB irisan C ditambah NA irisan B irisan C. Nah, ini banyak A, misalkan bahasa Indonesia ini A, berarti banyaknya siswa yang menyukai bahasa Indonesia 24. B ini misalkan IPS, banyak orang yang menyukai IPS yaitu 22. Lalu C, misalkan C ini adalah IPA, berarti yang menyukainya adalah 18. Nah, dikurangi yang menyukai bahasa Indonesia dan apa ini? Bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia dan IPS 7. Ini seharusnya dikurangi 7 dulu ya. Lalu bahasa Indonesia dan IPA. Ini lalu IPS dan IPA. IPS dan IPA itu 8, dikurangi 8 lalu dikurangi 5. Sebenarnya urutannya gak apa-apa sih ya, tapi kalau bisa harus mengurut ya. Lalu ini urutannya ada kekeliruan. Lalu ditambah dari irisan ketiganya. Tadi berapa? 3 orang yang menyukai ketiganya, ditambah 3. Hasilnya adalah 47. Jadi yang tidak menyukai ketiganya 50 dikurangi 47 ditambah sama dengan 3. Nah, ini seperti ini diagramnya. Setelah dihitung, pertama misalkan kalau mau diterapkan ke dalam diagram seperti ini, pertama kita perhatikan ini 3 orang yang menyukai ketiganya, kita tulis dulu nih 3 di tengah. Lalu 8 siswa menyukai mata pelajaran IPS dan IPA. IPS IPA 8, karena sudah ada 3 berarti sisanya 5, kayak gitu ya. Lalu ini 7 siswa menyukai bahasa Indonesia dan IPS, bahasa Indonesia IPS, karena ini sudah ada 3 berarti 7 dikurangi 3 4. Nah, ini 4. Lalu 5 siswa yang menyukai bahasa Indonesia dan IPA. Ini karena ini udah ada 3. Mohon maaf, mana? Nah, kalau ini udah ada 3, berarti 5 dikurangi 3 2. Nah, seperti itu. Lalu kita kurangi ini dari keseluruhannya. 18 yang menyukai IPA, 18 IPA. Berarti kita hitungnya dari bawah, dari yang ketiganya dulu, lalu yang menyukai 2, lalu menyukai 1 gitu. Jadi IPA-nya ini 18 dikurangi 2, 16 dikurangi 3, 13 dikurangi 5, 8. Jadi yang hanya menyukai IPA hanya 8 orang. Lalu bahasa Indonesia 24 dikurangi 2, 22 dikurangi 3, 19 dikurangi 4, 15. Jadi yang hanya menyukai bahasa Indonesia adalah 15. Lalu IPS 22 dikurangi 5, 17 dikurangi 3, 14 dikurangi 4, 10. Nah, seperti ini. Nih, kalau kita jumlahkan ini sama dengan 47. Coba kalau tidak percaya kita jumlahkan. 8 tambah 2, 10, 13, 18, 22, 37, 47. Berarti sama ya. Ini boleh diterapkan dulu ke dalam diagram, boleh juga langsung disubstitusikan ke dalam rumus. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.